Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Darmayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, bulan suci Ramadan sebentar lagi akan hadir menyapa kita, di mana bulan yang penuh berkah tidak hanya menjadi momen peningkatan ibadah, tetapi juga menjadi ujian bagi kita semua untuk menjaga kondusivitas daerah, menekan potensi konflik sosial, serta memastikan stabilitas keamanan untuk tetap terjaga. Dinamika sosial menjelang Ramadan biasanya meningkat pemirsa, mulai dari aktivitas keagamaan, pergerakan ekonomi, hingga potensi geseran di masyarakat. Lalu bagaimana peran pemerintah daerah, DPRD, dan juga tokoh masyarakat dalam menjaga suasana agar tetap kondusif saat bulan Ramadan tahun ini? Dan untuk itu telah hadir bersama saya para narasumber. Yang pertama ada anggota Komisi DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Agus Maulana Ishaq. Assalamualaikum Pak Agus, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sibuk aktivitas apa nih Pak di bulan Ramadan? Biasalah, kemarin habis reses, biasa kita kunjungan ke masjid-masjid, ya kan. Bersilaturahim ya, Bersilaturahim. bersama konstituen. Baik, semoga aktivitas tetap lancar ya Pak ya, dan puasa juga tetap terjaga. Amin. Baik, dan kami juga sudah mengundang Kepala Kesbangpol Provinsi Banten, ada Bapak Nofriyadi Purwansyah SIP MSI. Assalamualaikum Pak Nofri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Salam Anda Pancasila. hari ini? Wah, salam Pancasila ya, luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Pak di bulan Ramadan nih nanti? Menjelang bulan Ramadan kami di Kesbangpol terus berkunjung ke 8 kabupaten kota, diantaranya melakukan edukasi terkait dengan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, dan banyak halnya dalam rangka menjaga stabilitas daerah menunjang stabilitas nasional. Wah, luar biasa. Aktivitasnya sibuk dan mudah-mudahan juga pahalanya juga semakin meningkat ya Pak ya. Baik. Dan kami juga sudah mengundang ada tokoh masyarakat, ada Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani. Assalamualaikum Pak Ali, sehat? Waalaikumsalam, Terita, alhamdulillah. Sahabat lama, sehat ya Pak ya? Sehat. Sedang sibuk apa kalau Pak Ali? Saya nunggu undangan Terita aja. Siap, mudah-mudahan juga tetap aktivitas lancar ya Pak ya? Lancar insya Allah. Dalam memperoleh banyak berkah di bulan Ramadan tentu saja. Dan teman-teman saya juga mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Lancar puasanya? Belum. Baik, kita sebelum bahas lebih jauh tema kita tentang menjaga kondusivitas daerah dan stabilitas keamanan sosial jelang Ramadan, saya ingin bertanya kepada Pak Agus, jelang Ramadan ini dinamika sosial dan keamanan biasanya meningkat nih Pak. Dari sisi pengawasan dan juga fungsi legislasi, apakah langkah strategi yang disiapkan dan dipersiapkan oleh DPRD Komisi 1 tentu saja untuk memastikan daerah di Banten khususnya tetap kondusif? Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sudah menjalankan hari ini, dan juga buat teman-teman atau kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mau menjalankan puasanya besok. Kebetulan saya ikut besok, ya kan. Nah, kaitannya menyangkut kondusivitas itu sebetulnya kan yang harus kita ciptakan tidak hanya pada bulan Ramadan. Betul. Namun seringkali memang ada aktivitas tambahan ketika Ramadan itu, yang biasanya setelah subuh itu nggak terlalu banyak anak-anak keluar rumah gitu ya. Nah, sekarang kan menjadi lebih banyak biasanya di bulan Ramadan itu. Nah, kami sebagai anggota DPRD tentu saja ya melakukan koordinasi dengan OPD-OPD kami, salah satunya ada Kesbangpol, ada Satpol PP, biasanya kami rutin 3 bulanan. Nah, kebetulan dengan Pak Nopri ini kita baru nih ya kan. Nah, kita seringkali ya sebelumnya juga itu kaitannya menyangkut sebetulnya kami memastikan mitra-mitra kami di Komisi 1 itu bahwa secara anggaran cukup. Itu. Karena mereka itu kan mau bekerja, mau melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kan perlu juga support biayanya dan seterusnya, sehingga kami memastikan itu. Yang keduanya adalah pada persoalan pengawasan, ya tentu saja pada persoalan misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, apakah di situ sudah, tetapi betul tidak pada dengan Kesbangpol saja, tetapi dengan Satpol PP terutama kaitannya menyangkut keamanan dan keterlibatan masyarakat gitu. Ya, kami melakukan koordinasi dengan mereka karena pada dasarnya yang melaksanakan adalah mereka. Untuk Kamtibmas itu kan penanggung jawabnya gubernur, ya kan. Kemudian gubernur diberikan pelimpahannya kepada beberapa OPD-OPD terkait, sehingga ya yang di bawah mitra kami Komisi 1 kami ingin memastikan bahwa seluruh hal-hal yang kaitan menyangkut sosial kemasyarakatan, baik itu keamanan, kenyamanan, dan ketertibannya itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga ya dari koordinasi itu kita mendapat update lah kira-kira seperti itu yang dilakukan. Baik, terkait dengan kondusivitas di bulan Ramadan ini, apa yang paling Anda soroti biasanya Pak Agus?
Ada aktivitas tambahan gini ya. Satu yang memungkinkan ini fenomena yang biasanya pada Ramadan lalu di beberapa wilayah adalah setelah subuh itu ada balap liar. Oke. Lalu kemudian juga ada perang sarung. Perang sarung. Lalu kemudian anak-anak bakar petasan. Betul. Ya. Sehingga itu kan memungkinkan, bukan memungkinkan lagi, bahkan dipastikan itu akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Betul. Karena setelah subuh itu, setelah sahur kemudian subuh itu banyak juga, misalkan saya di Tangsel orang sudah mulai bekerja tuh, karena untuk mengejar biar tidak terlambat sampai ke Jakarta, itu setelah subuh mereka langsung berangkat. Kalau kemudian di wilayah itu misalnya banyak balap liar dan segala macam, itu kan memungkinkan akan terjadinya crash di situ. Betul. Ya. Ada Sehingga kesibukan. diperlukan misalnya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bagaimana menjamin bahwa itu tidak terjadi. Terutama juga kaitannya menyangkut anak-anak dengan petasan dan sebagainya. Kan ada juga tuh kemarin itu lumayan viral juga, ada rumah kebakar gara-gara petasan. Nah, sehingga kita lebih bagus ya preventif melakukan aksi-aksi yang kira-kira mencegah terjadinya seperti itu. Nah, dari 3 aspek kita atau tidak fenomena itu sebetulnya yang ini di Banten ini kita bisa minimalisir supaya tidak menjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oke, baik. Pak Agus, saya beralih dulu untuk menindaklanjuti apa yang sudah dibahas oleh Anda. Saya beralih dulu terlebih dahulu ke Pak Ali. Pak Ali, di tingkat akar rumput ini apa saja Pak menurut Anda potensi gerakan sosial yang perlu diantisipasi menjelang Ramadan dan juga bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meredamnya nih Pak? Iya, kalau budaya di Indonesia mungkin ya saya melihat budaya itu sejak dulu, sejak saya kecil. Itu hal-hal seperti yang disampaikan Pak Gus Maulana terjadi waktu saya kecil, itu namanya perang pakai bambu. Yang bambu pakai sumbu ya. Iya, pakai sumbu, dikasih minyak, minyak Iya. tanah, terus di ini. Nah, itu berbaris gitu. Itu kadang-kadang mengganggu pengendara itu sebenarnya. Iya, betul. Tapi kesenangan anak kecil, kesenangan saat ibadah puasa itu adanya di situ. Selesai tarawih sampai sahur. Habis sahur balik lagi ke situ lagi. Lanjut lagi sampai subuh. Sholat subuh baru agak istirahat, tapi lain aktivitas lainnya misal naik motor. Naik motor. Nah, itu yang seperti disampaikan Pak Agus Maulana, itu loh budaya kita. Itu adalah kekayaan, nggak boleh dibatasi. Misalkan Pak Nofri diumumkan nggak boleh bulan puasa war takjil gitu misalkan, dilarang. Nah, itu nggak boleh. Itu dibiarkan budaya-budaya itu sebagai syiar dalam Ramadan, tetapi harus tertib, kemudian menjaga sopanan misalkan agar budaya kita menjadi budaya tinggi, peradaban kita peradaban yang tinggi. Islam kita diakui sebagai Islam yang berperadaban. Betul. Gitu. Nah, itu yang harus kita tata. Itu tugasnya Pak Agus dan Pak Nofri, mendidik mereka, mengarahkan agar sekali lagi masyarakat kita beradab. Tingkat keadabannya tinggi sehingga diperhitungkan menjadi contoh. Dan sebenarnya dibandingkan negara-negara ini kita memang menjadi contoh dalam merayakan Ramadan dan Idul Fitrinya. Di negara-negara lain tidak semeriah di Indonesia. Jangan itu, kita pernah misalkan umroh Idul Fitri di umroh, di tempat umroh, ya nggak ada apa-apa juga, sepi, nggak ada petasan misalkan, nggak ada kembang api, nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada anak-anak Tadi yang tidak menghilangkan tradisi, tapi lebih mengatur bagaimana ini lebih tetap kondusif seperti iya, itu ya Pak Ali ya. mengarahkan. Nggak perlu regulasi juga, nggak Iya, usah betul. regulasi. Tapi mendidik aja, mengarahkan. Kalau membuat regulasi, ntar regulasinya 1000, pelaksananya nggak ada. Biaya regulasinya yang mahal nanti. Iya, baik. Saya beralih ke Pak Nofri. Ini Pak Nofri sebagai instansi yang memiliki fungsi deteksi dini dan juga pencegahan konflik. Bagaimana pemetaan potensi kerawanan sosial yang telah dilakukan menjelang Ramadan di tahun ini, Pak? Baik, terima kasih. Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini melalui Kesbangpol Provinsi Banten bersama Forkompimda dan mitra strategis lainnya tidak hanya menjelang bulan Ramadan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus. Secara rutinitas kami selalu melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka menjaga stabilitas daerah. Nah, dalam hal ini menjelang Ramadan pun juga seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya di perayaan Tahun Baru
di Provinsi Banten tahun kemarin itu relatif cenderung kondusif, tidak ada hal-hal yang menonjol, termasuk juga tindakan-tindakan kriminal di Provinsi Banten bisa dikatakan terjaga dengan baik. Nah, ini juga menjadi hal di mana akan kami lakukan bersama Forkompimda dan mitra strategis lainnya. Menjelang bulan Ramadan, kami telah memetakan beberapa kondisi kerawanan, potensi kerawanan yang kita fokus dalam 3 hal. Yang pertama terkait dengan kerawanan sosial. Nah, ini seperti terkait dengan potensi-potensi penyebaran hoax, isu intoleransi, dan provokasi berbasis sara di ruang digital. Karena pada saat ini tidak bisa kita katakan tidak berdampak terkait dengan dampak dari media sosial. Ini juga menjadi perhatian kami, sehingga ada patroli cyber bersama mitra strategis. Kita terus mengidentifikasi potensi-potensi penyebaran hal-hal yang memang dapat berdampak terhadap stabilitas melalui penyebaran isu-isu di media sosial. Yang kedua terkait dengan kerawanan ekonomi. Nah, menjelang bulan Ramadan ini juga potensi gejolak harga kebutuhan bahan pokok yang dapat diantaranya memicu keresahan di masyarakat. Dan alhamdulillah itu pun juga di awal kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama Mapolda, baru tadi pagi kita laksanakan terkait dengan rapat koordinasi menjelang bulan Ramadan yang diantaranya membahas masalah kepastian ketersediaan bahan pokok di masyarakat dengan harga eceran tertinggi masih terkendali. Oke, Nah, Pak Nofri, kita juga harus memberikan kepastian juga kepada pemirsa untuk kita kembali lagi setelah jeda komersial yang satu ini. Kita rehat sejenak dan kita masih akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten, dan kita masih membahas menjaga kondusivitas daerah dan stabilitas keamanan sosial jelang Ramadan. Silakan Pak Nofri, bisa dijelaskan kembali terkait dengan poin tadi sudah disampaikan. Baik. Dan yang ketiga adalah potensi kerawanan keamanan dan ketertiban di bulan Ramadan seperti tadi oleh Pak Agus dari DPRD Provinsi Banten. Beberapa potensi di bulan Ramadan itu ada aktivitas-aktivitas, peningkatan aktivitas, diantaranya ada aktivitas musiman, gitu. Diantaranya terkait dengan tadi perang sarung, terus petasan, balap liar karena menjelang buka puasa, terus aktivitas di saat setelah melaksanakan taraweh ataupun setelah sahur. Nah, ini juga menjadi bagian yang memang kita sudah lakukan identifikasi dan beberapa rencana aksi dalam rangka memitigasi kondisi-kondisi di mana salah satu aktivitasnya mungkin itu menjadi salah satu kearifan lokal di daerah, seperti tadi perang lodong lah, kalau kami tahunya itu perang lodong ya Pak ya. Perang lodong di mana itu menjadi hiporia tersendiri bagi anak-anak yang melaksanakan aktivitasnya, tapi satu sisi itu juga dimungkinkan mengganggu warga lainnya. Gitu. Nah, ini juga beberapa hal dari 3 komponen tadi yang menjadi prioritas dalam rangka kami menyusun rencana aksi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Agus. Ini Pak Agus, apakah ada koordinasi khusus Pak yang dilakukan antara DPRD, Forkopimda, ataupun juga organisasi perangkat daerah lainnya untuk menguatkan sinergi menjelang bulan suci nanti? Ya tentu saja, karena itu ya unsur yang nggak bisa dilepasin tuh. Di forum-forum tertentu yang kira-kira membahas terkait dengan itu. Karena kan tidak bisa juga salah satu tidak dilibatkan di dalam upaya menjaga stabilitas daerah yang kemudian menopang kepada stabilitas tingkat nasional. Nah, karena itu ya DPR baik itu diwakili oleh para pimpinan gitu ya atau anggota-anggota yang lain gitu ya, kita selalu melakukan koordinasi, terlebih ini kaitannya menyangkut event spesial gitu ya. Ramadan itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang spesial. Betul. Karena di situ juga banyak kita punya gairah tersendiri lah dibanding bulan-bulan yang lain gitu. Nah, tetapi yang menjadi sorotan kami terutama misalnya gini, terkadang ada
waktu-waktu lengah yang sebetulnya ini bisa dimanfaatkan oleh tindakan kejahatan muncul itu kan karena ada kelengahan. Misalnya ketika kita sedang asik taraweh, bagaimana misalnya keamanan di rumah itu terjamin. Lalu kemudian ya bahaya kebakaran juga bisa jadi juga akan melanda kita tuh ketika kita semuanya ke masjid, kemudian ya sehingga ini dibutuhkan semacam apa ya, sebuah satgas di tingkat lokal terkecil, tingkat betul. RT ini penting. Dulu Siskamling, bagaimana Siskamling ini berjalan gitu ya, Betul. pengamanan dan juga semacam di masing-masing RT itu kan ada grup WA biasanya, disitulah RT penting untuk memberikan pengingat kepada seluruh warga yang ada di situ, misalnya untuk memastikan pintu ditutup, misalnya hal-hal kecil. Sehingga ini menjadi habitus gitu ya, sebagai kebiasaan, sebagai budaya gitu. Ketika keluar tuh ya matikan lampu misalnya gitu, matikan kompor, pastikan kompor mati misalnya, matikan kamar, pintu-pintu terkunci yang begitu-gitu, sehingga kendaraan misal dimasukin, dikunci dan seterusnya. Itu hal-hal kecil yang justru itu bisa merepotkan kita kalau itu abai. Betul. Sehingga perlu ada budaya di situ dibangun di tingkat lokal, sehingga kalau di tingkat lokalnya sudah tertata, misalkan masing-masing menjadi saling mengecek gitu ya, saling ya memperhatikan, misal ada rumahnya yang terbuka tapi orang sudah tidak, kan kita juga bisa Pak ini rumahnya kok belum terkunci misalnya. Ada lebih aware gitu ya dari iya, masyarakat. ada kepedulian bersama di situ, sehingga dengan semangat itu gotong royong di tingkat lokal itu, tingkat RT itu, ini akan menciptakan keamanan dan stabilitas tingkat nasional. Kan mulai dari yang kecil-kecil itu. Nah karena itu ini juga kita tidak ada pada persoalan-persoalan yang besar-besar, tetapi juga lebih bagaimana misalnya pihak-pihak terkait juga memberikan semacam himbauan-himbauan yang kemudian diteruskan oleh para RT ke warga itu melalui jaringan komunikasi WA dan seterusnya. Itu kan jauh lebih efektif ya. Kita tidak usah lagi dulu itu kalau bikin himbauan bikin plang pasang gitu seperti itu, atau pasang iklan. Sekarang dengan WA udah cukup gitu ya, sehingga itu bisa ada kepedulian gitu dari masing-masing warga, sehingga menjadi tanggung jawab bersama di situ kaitan menyangkut keamanan ketertiban itu. Lebih memasifkan upaya preventif dari lingkup terkecil seperti itu ya Pak Agus ya. Betul. Baik, kalau Pak Ali dalam konteks media sosial yang kian dinamis saat ini, bagaimana masyarakat bisa lebih bijak Pak menyikapi informasi yang berpotensi dapat memicu konflik Pak? Ya, memang di era digital ini masyarakat pada umumnya kebanyakan sulit membedakan mana berita, mana hoax. Betul. Nah, kadang-kadang kita pemerintah, DPR gitu ya, kita tokoh masyarakat itu harus selalu mengingatkan tentu melalui media-media yang ada, mengingatkan tokoh masyarakat kan kalau diminta Pak Nofri misalkan ngomong ya kita ngomong, supaya masyarakat jangan mudah terprovokasi, masyarakat nggak boleh mudah diadu domba dan lain sebagainya. Itu penting saya kira diingatkan dan lain sebagainya. Juga tadi kata Pak Agus tentang Pak RT lebih baik banyak mengingatkan masyarakat, jangan minta THR-nya aja, mengingatkan pada warga untuk iuran THR-nya gitu. Nah, hal-hal yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus Maulana itu juga harus menjadi prioritas bagi para RT, RW dan lain sebagainya. Nah, karena kalau musim Ramadan begini RT itu bisa 5-6 kali nge-WA warga ngingetin THR. Konteks yang berbeda berarti ya Pak Ali ya. Gitu. Sementara tingkat kerawanan selalu ada potensi di tengah masyarakat, dan itu harus diantisipasi, harus diantisipasi dan kemudian harus dicegah sebesar mungkin, karena sekali lagi keamanan bangsa, keamanan masyarakat, keamanan negara kunci kemajuan bangsa juga. Dan itu juga parameter dari bangsa beradab gitu. Dan bisa dimulai dari lingkup terkecil tadi, keluarga ya Pak ya. Keluarga Baik. dan RT. Pak Ali, saya beralih kembali ke Pak Nofri. Apakah ada strategi edukasi dan juga sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Pak Nofri tentang pentingnya menjaga persatuan nih? Baik, Kesbangpol melakukan penguatan melalui 3 pilar, 3 jalur. Yang pertama penguatan moderasi beragama dan dialog lintas tokoh melalui diantaranya melalui FKUB. Nah, tadi juga seperti yang disampaikan Pak Ali bahwasanya
dalam beberapa kesempatan kita melakukan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat. Salah satunya yang kita selalu undang menjadi narasumber adalah dari tokoh masyarakat di wilayah itu sendiri, sehingga bisa lebih mengena secara personal di saat kita libatkan juga tokoh-tokoh masyarakat di wilayah sekitar. Terus yang kedua adalah terkait dengan sosialisasi edukasi nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan kebangsaan di masyarakat dan di generasi muda. Berikutnya yang ketiga adalah melakukan edukasi literasi terkait dengan digital, gitu. Yang tadi media sosial, anti hoax, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, sehingga di saat menerima informasi tidak serta-merta bisa langsung percaya dengan apa yang diinformasikan, memastikan dulu kebenarannya, sehingga berita-berita yang memang diteruskan itu sudah bisa dipastikan apakah memang valid atau tidak valid. Tidak asal men-share Tidak gitu asal ya. men-share dengan informasi yang Betul. diterima sepihak. Gitu. Ada tabayun gitu ya, seperti Betul, itu. betul. Mengecek kembali kebenarannya. Kebenaran dari setiap Terkait tadi kan sudah diungkapkan juga oleh Pak Nofri terkait dengan deteksi dini, tadi ada beberapa 3 kriteria ya, ada rawan sosial, ada ekonomi, dan juga ada kerawanan dan juga ketertiban. Ini kalau misalnya rencana aksi yang dilakukan oleh Kesbangpol sendiri seperti apa nih Pak? Nah, terkait dengan rencana aksi yang kami lakukan itu bisa dibilang kami melaksanakan rencana aksi berlapis ya. Yang pertama melibatkan unsur pemerintah, koordinasi, konsolidasi. Ini juga menjadi bagian penting yang diamanatkan oleh mitra kerja kami di Komisi 1, Pak Agus diantaranya, bahwasanya kami harus terus menjaga sinergitas dengan unsur Forkompimda dan mitra strategis lainnya dalam rangka memetakan peta-peta kerawanan yang memang tidak hanya bulan Ramadan, tapi dalam rutinitas kita setiap bulannya itu dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh unsur intelijen, baik itu negara ataupun daerah, bersama unsur lainnya untuk memetakan hal-hal yang akan menjadi potensi di bulan berkenaan. Termasuk juga di bulan menjelang bulan Ramadan, kami sudah lakukan rapat koordinasi dan konsolidasi di awal bulan Februari kemarin. Gitu. Yang kedua juga peran serta dari organisasi kemasyarakatan, diantaranya itu ada FKDM, FKUB, organisasi masyarakat lainnya, serta tokoh lokal sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Nah ini justru sebetulnya yang paling efektif itu adalah dari informasi dari masyarakat itu sendiri, yang dapat diinformasikan lebih lanjut, sehingga potensi-potensi kerawanan yang dimaksudkan tadi itu bisa lebih terdeteksi lebih awal, sehingga permasalahan dimaksud juga bisa kita selesaikan lebih awal sebelum ibaratkan api itu menyala lebih besar. Gitu. Jadi mitigasi yang paling utama itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Oke, kembali lagi Pak Agus, bagaimana DPRD melihat peran dari regulasi dan juga perda dalam mendukung stabilitas sosial dan juga keamanan jelang hari Ramadan nanti nih Pak? Kalau perdanya itu kita masih ada berlaku sampai sekarang, Perda nomor 3 tahun 2016 kalau tidak salah ya, terkait dengan keamanan ketertiban itu. Ya di situ sebetulnya mengharuskan gitu, semua unsur. Karena kan tanggung jawab gubernur, dan di situ juga ada beberapa OPD yang terlibat di dalam upaya untuk ketertiban itu. Nah kita tinggal melakukan itu aja. Karena kan kaitannya menyangkut dengan ketertiban itu kan tidak hanya pada persoalan perda, ada beberapa wilayah-wilayah yang sudah masuk pada persoalan pidana kan, kira-kira gitu. Iya. Nah, itu kan kerjasama dengan pihak kepolisian misalnya ya, untuk hal-hal itu misalnya kaitannya menyangkut tawuran. Tawuran awalnya kan bisa dicegah saja misalnya oleh tidak usah pakai perda itu, tawuran itu. Ya masyarakat yang mencegah itu kan. Sekarang juga masyarakat sudah muncul tuh kepedulian ketika ada anak-anak yang tawuran, mereka sendiri yang langsung membubarkannya. Dulu kan tidak ada tuh. Karena mereka pun merasa resah dan bisa jadi juga akan mencederai anaknya sendiri. Sehingga mereka juga udah kompak. Nah sebetulnya kan daripada persoalan ini karena seringkali kita abai.
membiarkan kegiatan-kegiatan itu terjadi. Tapi kalau kemudian itu bahwa ini adalah persoalan kita bersama, ada kekitaan di situ, ya masyarakat kompak, ya kejahatan itu nggak akan bisa terjadi. Terlebih pada persoalan kenakalan remaja gitu ya, yang sebetulnya kan tidak masuk pada wilayah pidana, hanya pada persoalan menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban. Betul. Sehingga ini perlu kita cegah, perlu kita edukasi. Nah, edukasi itu yang paling efektif ya di dalam dulu. Sebelum dia keluar itu kan kita memberikan edukasi gitu ya. Di lingkungannya sudah ada budaya itu saling peduli, saling mengingatkan gitu. Bahwa kemudian saya tinggal di Komplek Lembah Pinus namanya di Tangerang Selatan itu. Kami itu menganggap bahwa anak-anak itu, anak siapapun ketika keluar rumah itu menjadi anak bersama. Betul. Sehingga itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau anak itu maghrib nggak keluyuran, ya kita tanya. Maka apakah sudah belajar atau tidak, itu menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga kalau itu dibuatkan sistem oleh kita sendiri, itu insya Allah juga akan lumayan teratur gitu ya. Sehingga kebetulan kami dalam komplek itu banyak guru ya, dari guru-guru Al-Azhar, guru-guru lab school, sehingga kami koordinasinya enak tuh melakukan, sehingga kami itu disebutnya sebagai kampung belajar, kampung kami itu. Ya itu di situ mereka semua pihak itu menawarkan diri. Saya punya kemampuan ini, kemampuan bahasa Inggris ya. Setiap habis subuh itu tidak belajar ngaji Quran, tetapi juga ada sesuatu waktu tertentu belajar bahasa Inggris, belajar. Saya misalkan biasanya mengajar tentang bina damai ke mereka itu bagaimana mencegah konflik dan seterusnya. Sehingga dari lingkungan terkecil itu ya setidaknya itu jadi kebiasaan ketika keluar tuh dia tidak melakukan hal-hal yang kira-kira melanggar aturan, kira-kira itu yang ada pembiasaan dan juga ada Ya, tadi ya betul. aware dari masyarakat setempat ya Pak ya. Ya. Karena memang menjaga kondusivitas bukan hanya tugas pemerintah semata ataupun juga OPD terkait, tapi juga tugas kita bersama. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun setelah jeda komersial yang satu ini, jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten, dan kita masih membahas menjaga kondusivitas daerah dan stabilitas keamanan sosial jelang Ramadan. Kembali lagi Pak Nofri, apa sih peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan juga organisasi kemasyarakatan Pak dalam menjaga stabilitas sosial? Peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB itu menjadi garda terdepan dalam menjaga harmonisasi antar umat beragama. Nah, ini menjadi melalui dialog dan komunikasi antar lintas komunitas. Ini peran yang tidak bisa disepelekan dari FKUB sendiri. Namun sementara organisasi kemasyarakatan juga menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial. Ini lebih berakar rumput di organisasi kemasyarakatan, sehingga menyampaikan pesan damai serta meredam isu di masyarakat itu menjadi simultan hal yang bisa diselesaikan selain melalui FKUB, juga organisasi kemasyarakatan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menjaga sinergitas kerukunan umat beragama itu sendiri. Lantas untuk menjaga kondusivitas daerah dan juga stabilitas keamanan sosial ini, adakah program yang mungkin dilakukan oleh Kesbangpol sendiri di bulan Ramadan nanti Pak? Salah satu yang kita lakukan sebetulnya yang tadi seperti saya sampaikan, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tidak hanya khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Setiap bulannya juga kami lakukan di 8 kabupaten kota bersama mitra kerja kami Komisi 1. Termasuk juga yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah diantaranya kami masuk ke sekolah-sekolah. Itu seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya ada beberapa potensi tawuran dan yang lainnya, sehingga yang kami lakukan diantaranya adalah mengedukasi, mensosialisasikan apa sih bahayanya penyebaran hoax, bullying, terus terkait dengan ujaran kebencian, itu yang terus kami lakukan edukasi terhadap anak-anak sekolah di Provinsi Banten. Gitu, karena ada beberapa kondisi di mana diantaranya ada 130 sekian
anak atau pelajar yang terpapar paham radikal, yang diantaranya ada di 22 provinsi. Salah satunya adalah di Provinsi Banten. Ada kurang lebih 4 anak atau pelajar yang terpapar paham radikal. Nah, ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah Provinsi Banten bersama mitra strategis untuk terus melakukan edukasi kepada anak-anak atau pelajar yang ada di Provinsi Banten terkait dengan bahaya yang tadi saya sampaikan, baik itu bahaya terkait dengan penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, terus yang terkait dengan bahayanya bullying gitu, karena diantaranya anak-anak terpapar paham radikalis itu karena memang mereka anak-anak yang merasa tidak memiliki ruang baik di sekolah ataupun di rumah. Di rumah, betul. Gitu, korban bullying, gitu kan, tidak merasa ada yang tidak merasa memiliki kasih sayang dari lingkungan di sekolah ataupun di rumah. Sehingga itu yang terus kita edukasikan ke pelajar, guru, sehingga kami berharap sekolah itu menjadi ruang yang aman bagi anak didik. Betul. Tadi program untuk dari sisi dunia pendidikan untuk sekolah edukasi kepada para siswa. Kalau misal dari sisi masyarakat, seperti tadi kan diungkapkan oleh Pak Agus bahwa memang masyarakat memiliki peran serta juga Pak dalam mendukung tadi stabilitas keamanan di bulan Ramadan ini. Apakah ada juga program khusus yang diberikan untuk masyarakat secara langsung? Program khusus yang diberikan kepada masyarakat itu diantaranya ada program terkait dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan, yang diantaranya beberapa materi yang memang disampaikan pun juga bagaimana caranya kita tetap menjaga kerukunan, ketertiban, keamanan di wilayah masing-masing. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan bahwasanya stabilitas daerah itu, keamanan ketertiban di daerah itu tidak hanya tugas pemerintah dan unsur lainnya, tapi tugas kita bersama termasuk juga unsur masyarakat. Sehingga melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, kami berharap para peserta yang menjadi bagian dari peserta edukasi yang kami lakukan itu bisa menjadi agen perubahan dalam rangka menunjang harmonisasi, stabilitas daerah, keamanan ketertiban di daerahnya masing-masing. Karena Provinsi Banten ini kan posisinya itu strategis, memiliki pelabuhan utama, bandara internasional, sehingga kondisi apapun yang terjadi di Banten, kondisi itu akan berdampak terhadap kondisi nasional. Nah, ini yang menjadi tugas berat yang memang harus kita laksanakan bersama-sama. Dengan Banten yang aman, Indonesia insya Allah aman. Oke, baik. Beralih kembali ke Pak Ali. Pak Ali, dalam praktiknya bagaimana menurut Anda cara membangun komunikasi yang efektif antar warga yang berbeda latar belakang agar tetap menjaga kerukunan terutama di bulan Ramadan nih Pak? Ya pasti beranjak dari kesadaran. Kesadaran bersama bahwa kedamaian itu penting, keharmonisan itu penting, agar bisa fokus mendidik keluarga, anak, kemudian fokus menambah rezeki. Nah, ini kan soal kerawanan ekonomi ini bahaya di bulan-bulan Ramadan begini. Kebutuhan banyak. Betul. Anak-anak nanya, buka puasa apa Bu? Buka puasa apa Pak? Ibunya ngomong sama bapaknya, Pak cepat belanja, duit nggak ada, tapi berangkat aja. Lupa dia nggak bawa duit. Masuk dia ke toko, milihin, lupa dia nggak lewat kasir, langsung pulang. Tambah bahaya kan kalau kayak begitu-begitu. Nah, hal-hal semacam itu juga harus diantisipasi. Pemerintah juga harus aware, harus memberikan perhatian yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesempatan kerja, kemudian berusaha, kemudahan berusaha, dan lain sebagainya agar peningkatan ekonomi masyarakat juga menjadi baik. Kemudian budaya Ramadan juga bisa dimeriahkan oleh masyarakat yang secara ekonomi cukup. Itu tidak terjadi kekurangan. Kadang gesekan terjadi karena persoalan ekonomi juga. Misalkan ketika terjadi kumpul-kumpul, yang lain pada belanja kolang-kaling, belanja ini, belanja itu, yang satunya ngeliatin aja. Nah, itu kan persoalan. Nah, itu juga saya kira kecemburuan-kecemburuan yang terjadi itu harus diantisipasi. Bukan diantisipasi, diberikan solusi, dan itu tugas negara. Tugas negara kan salah satunya mensejahterakan rakyatnya, itu penting. Di rakyat harus disejahterakan, dicukupkan ekonominya agar Lebaran bisa beli baju buat anak-anaknya,
bisa bikin kue lebaran dan lain sebagainya, menerima tamu nggak ke mertua juga dengan senang hati membawa kue dan lain sebagainya, bawa THR. Iya, betul. Itu kan penting semuanya. Itu juga bagian dari kerawanan sosial. Nah, itu harus ditangani. Sekali lagi kita meminta kepada negara, pada pemerintah harus memberikan jalan yang mulus kepada kesejahteraan masyarakat dengan peluang usaha, peluang lapangan kerja, kemudian pertanian, dan lain sebagainya. Intinya kita harus sejahtera, masyarakat harus sejahtera. Betul. Baik, kita beralih kembali ke Pak Agus. Ini apakah ada evaluasi Pak Agus dari tahun sebelumnya yang menjadi pelajaran penting dalam menjaga kondusivitas saat Ramadan? Ya, itu dalam forum kami melakukan koordinasi itu salah satunya ya begitu. Melakukan evaluasi kaitannya menyangkut ya apa yang sudah kita lakukan. Kan untuk memastikan bahwa program ini efektif atau tidak, itu kan harus ada evaluasi. Betul. Berikut dalam persoalan misalnya menjaga ketertiban gitu ya, kaitan menyangkut program-program yang dilakukan oleh Kesbangpol misalnya begitu. Bagaimana misalnya program apa yang sudah dilakukan untuk menangani ormas-ormas misalnya kan. Nah, seringkali kan menjelang lebaran ini biasanya para pengusaha ini rada resah nih. Selalu akan dikunjungi oleh ormas-ormas untuk minta THR misalnya kan. Nah, kalau misalnya dalam taraf wajar sih ya itu bagian dari sedekahnya, apa kepedulian perusahaan atau bidang usaha terhadap masyarakat di situ. Tetapi kalau sudah masuk pada tataran yang sudah tidak wajar, ya wajar tidak wajar itu kan kita bisa menerjemahkan sendiri kira-kira seperti apa batasan wajar tidak wajar itu. Baru kemudian ya pelaku usaha bisa juga langsung kalau ada intimidasi karena itu udah masuk kriminal misalnya ya segera laporkan saja. Yang penting bagaimana misalnya ya pada taraf-taraf wajar lah misalnya upaya-upaya begitu. Nah, dulu kan itu evaluasi kita kaitannya menyangkut penertiban ormas karena pada saat itu lagi 2024 2025 hype sekali itu ya persoalan-persoalan ormas. Sebetulnya bukan ormasnya yang bermasalah tapi premanismenya. Sehingga pada saat itu kita sudah membahas juga tuh yang kita kecam itu adalah bukan ormas. Kita butuh ormas. Bahwa NU ormas, siapa yang nggak butuh NU? Siapa yang nggak butuh Muhammadiyah? Siapa yang nggak butuh misalnya profesi dokter itu kan juga ormas tuh ya kayak gitu. Tapi segelintir oknum yang memang melakukan seringkali ini justru premanismenya yang kita kecam ini sehingga masyarakat pun harus tahu juga mana apa yang disebut sebagai ormas, apa yang disebut sebagai premanisme yang kita lawan. Kita juga harus tahu Pak Agus, kalau kita juga harus memberikan kesempatan karena kita sudah dievaluasi untuk berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pemirsa. Kita berikan kesempatan dulu ya. Baik, boleh dari sebelah kanan, silakan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun. Izin bertanya kepada Bapak tokoh masyarakat, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana Amrullah. Mohon izin Bapak, izin bertanya untuk DPRD Komisi 1. Bagaimana DPRD Komisi 1 melihat peran generasi muda dalam menjaga kondusivitas daerah menjelang Ramadan ini? Terima kasih. Oke, satu penanya lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita. Izin bertanya kepada Kesbangpol, bagaimana Kesbangpol melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan sosial di era digital saat ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Bapak-bapak semua, kita izin untuk rehat sejenak dan kita akan kunci. Jawabannya kita akan jawab setelah jeda komersial yang satu ini.
terima kasih Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas tentang menjaga kondusivitas daerah dan juga stabilitas keamanan sosial jelang Ramadan. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya langsung kepada narasumber dan waktunya untuk menjawab. Pertanyaan pertama, Pak Ali, bagaimana menurut Anda cara menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya, Pak? Ya, pertama harus sadar bahwa seluruh informasi, seluruh berita dan seluruh perkembangan yang ada di tengah masyarakat harus difilter, Kemudian masyarakat juga harus selalu komunikasi di forum-forum tempat ibadah, misalkan di majlis-majlis taklim, di saat rapat-rapat RT, RW dan lain sebagainya, di sekolah-sekolah penting juga agar selalu anak-anak kita diingatkan, di rumah tangga juga harus selalu diingatkan, jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi apalagi yang bersifat provokatif dan lain sebagainya. Misalkan di RT sebelah akan menyerang RT ini, misalkan kan yang terjadi begitu. Anak-anak mudanya, gawat kita mau diserang sama pemuda sebelah gitu. Nah, hal semacam itu harus diberikan penyadaran bahwa kita bertetangga antar RT, antar RW itu adalah saudara, sama bangsa, sama anak bangsa memiliki masa depan. Itu yang terjadi hari ini. Antar kampung dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Terjadi tawuran, terjadi peperangan dalam pengertian tawuran itu, dan banyak memakan korban. Ada beberapa yang sampai memakan korban. Nah, itu harus dihindari dan harus dicegah secara dini oleh masyarakat paling bawah sampai yang paling atas, termasuk bapak-bapak pejabat ini, saya kira. Itu yang harus dilakukan. Baik, bisa dimulai dari keluarga ya Pak ya? Iya, dari keluarga. Baik, boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang pertama. Terkait dengan pertanyaan kedua, ini Pak Agus, bagaimana DPRD Komisi 1 melihat peran generasi muda dalam menjaga kondusivitas daerah jelang Ramadan, Pak? Generasi muda itu justru menjadi andalannya. Karena ya ketika ada persoalan-persoalan yang saya sebut di awal kaitannya menyangkut aktivitas tahunan itu kan pelakunya bukan angkatan saya, bukan angkatannya Pak Ali, bukan angkatan Pak Nofri, kan anak-anak muda. Sehingga kalau ada anak-anak muda ini sudah punya kepedulian bahwa apa yang dilakukan itu bisa mengganggu masyarakat, ya dia sendiri tidak akan melakukannya, kan gitu. Nah, sehingga yang diperlukan adalah semacam kalau dalam belajar itu peer teaching, pembelajaran sejawat, saling nasihati, gitu ya, masing-masing saling mengingat, gitu. Sehingga penting sekali ini juga harus ditumbuhkan di tingkat lingkungan terkecil tadi, bagaimana misalnya memberikan wadah forum kepada anak-anak muda itu untuk berekspresi. Kan mereka melakukan itu karena nggak ada aktivitas alternatifnya. Kalau mereka punya aktivitas alternatifnya, jadi akan sibuk, tidak akan pernah berpikir untuk melakukan tawuran, tidak akan melakukan balap liar dan seterusnya, karena dia udah sibuk dengan aktivitasnya. Karena itu saya pribadi misalnya sebagai masyarakat juga di situ di lingkungan memberikan ruang itu, misalnya ketika ada nanti misalnya pertengahan Ramadan atau menjelang hari raya itu kita kan ada yang namanya panitia zakat fitrah. Kami melibatkan anak muda itu misalnya gitu ya di dalam kepanitiaannya, sehingga mereka pun merasa bahwa oh saya ini memiliki peran ya, memiliki peran yang penting di dalam itu, karena ya mereka itu yang punya energi paling besar kan, sehingga kita butuh mereka dan termasuk juga dalam tanda petik sebagai satpamnya lingkungan itu. Mereka sendiri ketika ada orang yang mau memprovokasi karena mereka sudah tahu bahwa ini implikasinya akan buruk buat lingkungan, dia tidak akan lakukan, atau lebih bagus ya mereka mencari tadi itu substitusi dari kegiatan tadi itu apa, kira-kira gitu. Sehingga peran orang tua, peran kita, peran para pemangku kebijakan untuk memberikan ruang-ruang yang strategis buat anak-anak itu punya substitusi kegiatan yang lebih produktif, kira-kira itu. Saya kira dengan demikian ya ini andil mereka itu ya akan menjadi poin penting dalam dalam kemajuan minimal di wilayahnya sendiri, saya kira itu. Oke, itu yang disebut generasi muda sebagai agent of change tadi ya. Betul. Karena memang biasanya kalau generasi muda biasanya agak susah diberikan nasihat oleh yang lebih tua ya, biasanya lebih dengar sama yang memang satu itu, angkatannya. Baik, betul. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang kedua, untuk Pak Agus. Selanjutnya Pak Nofri, ini bagaimana Kesbangpol melakukan deteksi dini Pak terhadap potensi gangguan keamanan sosial di era digital Pak?
Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan sosial di era digital itu ada 3 hal yang kami lakukan. Itu adalah yang pertama, pemantauan isu strategis di ruang digital seperti yang tadi melalui mekanisme cyber patrol. Ini terus kita melakukan identifikasi potensi-potensi kerawanan berbasis data digital. Yang kedua adalah sinergitas dengan Forkompimda serta mitra strategis lainnya dalam membaca situasi keamanan secara sosial. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui diantaranya forum KDM, FKUB, organisasi kemasyarakatan, serta terus dilakukan edukasi literasi digital. Dan yang paling penting juga peran dari orang tua bagi anak-anaknya di rumah, di keluarga, serta guru di sekolah bagi murid-muridnya. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang ketiga. Pak Nofri, jika ada potensi gangguan nih Pak, bagaimana masyarakat sebaiknya melapor dan juga berkoordinasi agar tidak terjadi eskalasi, Pak? Kami menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat, aparat penegak hukum terdekat, serta tokoh masyarakat di lingkungan. Dan yang paling penting jangan sampai menyebarkan isu ke media sosial sebelum jelas keberadaannya, termasuk juga apabila ada potensi-potensi yang memang dirasa berpotensi, sebaiknya dilakukan musyawarah dengan perangkat aparatur terdekat di wilayahnya, gitu kan, sehingga hal-hal yang belum pasti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali tidak berdampak terhadap kondisi yang mungkin akan berdampak terhadap permasalahan hukum. Kalau untuk layanan aduan seperti itu, apakah ada disiapkan oleh pemerintah sendiri kepada masyarakat sendiri untuk melakukan aduan terkait dengan tadi Pak, gangguan potensi? Untuk layanan gangguan potensi keamanan ketertiban itu Polda Banten sudah memberikan call center yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kapan saja, apa saja, sehingga masyarakat bisa langsung menginformasikan dan sistem itu dibangun terintegrasi sehingga nanti aparat dari Polda Banten dengan lokus terdekat dengan masyarakat yang melaporkan itu akan langsung menindaklanjuti dari informasi yang disampaikan dari masyarakat. Oke, baik. Boleh tepuk tangan kembali. Pak Agus, ini bagaimana DPRD memastikan aspirasi masyarakat terkait dengan keamanan dan juga ketertiban ini dapat segera ditindaklanjuti, Pak? Saya kira sebelum itu kita harus juga yang lebih penting ya, kaitan nyangkut Banten itu perlu punya common center. Yeah. Common center itu tidak hanya mendeteksi persoalan bencana, juga persoalan-persoalan sosial. Sehingga dengan common center itu misalnya kan hampir di seluruh wilayah perkampungan itu kan punya CCTV itu. Bagaimana CCTV diintegrasikan di dalam satu common center. Sehingga kita tahu tuh ada persoalan kejadian di Malingping, di Tangsel, di mana. Sehingga orang itu lebih enak. Dan kemudian yang kedua adalah di tingkat lokal yang ini kami sedang lakukan ya di kampung saya sendiri, dan kemudian saya coba terapkan di beberapa wilayah binaan saya di Tangsel itu, membuat manajemen konflik berbasis kampung. Sehingga ketika ada persoalan itu mereka udah kelola sendiri, kan konflik itu nggak bisa dihindari, pasti akan ada, tetapi dikelola, di-manage. Sehingga ketika ada persoalan itu kemana cara menelpon, kemana harus melapor. Misalnya ketika ada bullying terjadi di lingkungan misalnya, seperti apa dan standar-standar apa, misalnya apa yang disebut sebagai bullying. Ya, itu juga di dalam manajemen konflik berbasis kampung ini ya, mereka kalau sudah terlibat semuanya ini akan jauh lebih damai. Sehingga dua hal itu, bangun manajemen konflik berbasis kampung, lalu kemudian bangun juga secara daerahnya itu, secara provinsi, buat common center. Nah, sehingga kalau di setiap kabupaten kota itu punya common center dan kemudian terintegrasi dengan common center di tingkat provinsi, seperti halnya TMC Polda Metro Jaya tuh, lihat kemacetan udah gampang aja, klik di sini udah kelihatan. Langsung terdetek gitu ya Pak ya? Di sini ada banjir udah kelihatan, di sini Anda berantem, pelakunya mana ketahuan juga itu, siapa yang maling juga ketahuan. Sehingga dengan di bawahnya bangun sistem, di atasnya juga punya sistem, sehingga ini ini menjadi konsentrasi saya pribadi misalnya ketika berkunjung ke beberapa
hal yang bersangkut dengan IT ke Telkom ke mana-mana ya saya bilang saya konsultasi bagaimana membangun command center itu dan berapa biayanya sehingga ini penting. Terlebih ya kita itu persoalan rawan bencana di selatan banyak, bencana banjir di wilayah utara juga banyak, misalnya jalan rusak itu juga gubernur akan lebih mudah tuh mana yang jalan rusaknya itu bisa langsung tahu dengan ada command center itu. Dan kemudian ya sistemnya di tingkat lokal terkecil RT itu juga punya manajemen konflik berbasis kampung. Dengan itu karenanya ya karena itu menjadi harus jadi keperhatian bersama gitu ya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan ini di tingkat. Baik. Adanya manajemen berbasis konflik ini mungkin bisa meminimalisir ya Pak ya. Manajemen konflik berbasis kampung. Betul. Dan bisa meminimalisir dan juga memberikan kenyamanan tentu saja ya. Baik, sudah di penghujung waktu mungkin bisa closing statement sedikit aja karena memang kita sudah terbatas sekali waktunya. Pak Ali, apa yang disampaikan kepada pemirsa silakan. Yang pasti kita semua harus menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Pak Nofri, apa pesan yang disampaikan kepada pemirsa? Dengan kebersamaan, Banten akan tetap aman, damai, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Amin. Silakan Pak Agus. Keamanan, kenyamanan, ketertiban itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Betul. Karena itu kita harus sama-sama membangun dan menciptakan itu. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ali, Pak Nofri, dan juga terima kasih Pak Agus. Sukses terus dan juga lancar dalam beribadahnya ya. Dan terima kasih juga teman-teman sudah bersama kami 1 jam ini. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita. Dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.